Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman ya. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, mungkin ini teman-teman sudah pada tahu ya, tapi di sini kita coba membahas ini teman-teman, dan menurut saya ini patut untuk disebarluaskan ya, mungkin ada yang belum tahu. Ini menarik teman-teman ya. Oke, bentar. Baterai saya lowbat teman-teman ya. Oke. Langsung ya, kita harus jelasin dulu nih ya. Penambangan kripto terbesar di Indonesia, teman-teman ya. Jadi Ketua MPR Republik Indonesia resmikan kantor penambangan kripto terbesar di Indonesia, dan setahu saya Asia Tenggara ya, terbesar teman-teman adalah di Indonesia ya. Jadi pertama dulu nih saya jelasin. Jadi buat teman-teman yang mungkin kemarin bermain kripto ya, banyak yang ngenyek ya, atau banyak yang mencibir ya, karena kemarin kripto sempat jelek namanya karena dijual dalam salah satu platform ya, binary option ya. Mereka menjual kripto hingga nama kripto juga terganggu. Tapi kali ini pembuktian ya, kayaknya akan ada adopsi besar-besaran di Indonesia. Oke. Oke, langsung saja teman-teman ya. Berita ini saya angkat dari Times Indonesia ya, jadi maklum banyak iklannya. Oke, Ketua MPR Republik Indonesia sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum ya, Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Susatyo mengungkapkan, Bapak Bambang Susatyo mengungkapkan perkembangan aset kripto di dunia semakin pesat. Data Bloomberg dan CoinMarketCap mencatat pada tahun 2021 saja sebanyak 10 jenis aset kripto terbesar di dunia memiliki nilai kapitalisasi pasar mencapai 1,8 triliun dolar. Wow. Saat ini digital mining atau penambangan kripto terbesar di dunia dikuasai oleh Bitriver ya, perusahaan digital mining asal Rusia, dan Enegix ya, Enegix asal Kazakhstan, kira-kira seperti itu ya. Langsung kita bahas ya. Bisnis perdagangan aset kripto beserta turunannya ya, hari-hari ini memang sangat menjanjikan. Sebagai contoh, Bitcoin yang beredar sejak 2009 memiliki nilai total 1,179 triliun dolar ya, dan mengalami lonjakan sebesar 782% ya. Sedangkan Ethereum yang beredar sejak tahun 2015 memiliki nilai total mencapai 281 miliar dolar dan mengalami lonjakan harga sebesar 1.796% ya. Jadi untuk kenaikannya sebenarnya Ethereum yang lebih ya. Oke, Kementerian Perdagangan melaporkan transaksi kripto di Indonesia sepanjang tahun 2021 ya mencapai 859 triliun, Bos. Wow. Indonesia saja tuh, Bro ya. Volume transaksi Indonesia 859 triliun ya, dengan jumlah investor mencapai 11,2 juta ya. Dan perlu digarisbawahi ya teman-teman ya, 7,5 juta ya, atau sekitar 60% sampai 70% dari total eh, pengguna kripto Indonesia berasal dari kalangan milenial ya. Milenial berarti dari 30 ke bawah dong ya. 21 sampai 30 lah. 19 sampai 30. Oke, dan nilai transaksi harian 2,7 triliun rupiah ya harian. Wow. Jadi besar di Indonesia ya. Oke, jumlah investor ke aset kripto jauh lebih besar, dan jumlah investor di pasar modal berbasis Single Investor Identification atau SID yang jumlahnya baru mencapai 7,8 juta investor. Jadi kalah teman-teman ya, kalau kita bilang jual belinya ya, oke lah kita berbicara obligasi, saham ya, forex index dan lain-lain, ternyata terbesar kripto saat ini. Berbeda jauh dengan dulu ketika orang belum mengenal kripto. Nah, bayangkan teman-teman ya, saat ini ketika orang mulai mengenal kripto, otomatis berita ini akan beredar ya, dan setahu saya berita ini sudah diangkat sama TV One ya, kemarin ya. Ini akan menutup mulut para orang-orang yang mencibir kalian dulu ya, karena setahu saya ya, pengalaman saya waktu saya main kripto pertama, orang ngomong apa sih itu, kok dibeli yang nggak ada tuh loh, nggak bisa dipegang kok dibeli. Nah, saya rasa akan dicibir ya, apalagi yang
Bapak Bebek Dungu itu ya pasti akan dicibir tuh. Gimana komentarnya? Bilang dia seperti itu. Oke, kemampuan pasar aset kripto dalam menghimpun dana tersebut jauh lebih besar ya dibandingkan kemampuan pasar modal konvensional yang jumlahnya masih berada pada kisaran 363 triliun. Tidak heran jika pasar kripto Indonesia sudah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Wow, serta dikabarkan ya menempati posisi 30 di dunia. Wow, Indonesia keren. Ujar Bamsud ya, usai meresmikan PT Cipta Aset Digital di kawasan industri Tangerang. Jadi nama PT-nya PT Cipta Aset Digital, teman-teman. Oke, turut hadir antara lain Direktur Utama PT Cipta Aset Digital ya, Bapak Budi Sukandi, ada Embassy Republic of Fiji to Indonesia, Mr. Ishak ya, dan ada Mayor juga ya, Mayor Sandoro, ada dan Ramil juga ya, peristiwa ya, peristiwa Sihotang ya, ada Kapolsek juga Pak Budi Harjono. Jadi ini sah ya, ini sah. Jadi kalau ada yang bilang legal dan lain-lain, saya nggak tahu, tanya ke negara ya. Kalau sampai sudah kayak gini terus masih dibilang ilegal ya, nggak tahu ya. Kalian tanya aja sendiri ya. Oke, Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi 3 DPR Republik Indonesia ya di bidang hukum dan HAM dan keamanan ini menjelaskan pada Juli 2022 Kementerian Perdagangan juga melaporkan 5 jenis aset kripto yang memiliki nilai transaksi tertinggi di Indonesia. Ini penting teman-teman ya. Pertama Tether atau USDT ya. Dan Tether ini teman-teman terbesar karena 42,3 triliun volumenya di Indonesia ya. Disusul Bitcoin ya teman-teman, Bitcoin di kedua ya. Mungkin teman-teman berpikir, kenapa Tether atau USDT lebih tinggi daripada Bitcoin? Karena orang ya, jujur saja, orang yang modal triliunan bermain kripto ya, dia akan memilih Tether ya. Kenapa memilih Tether? Tether itu atau USDT ya, dia memilih USDT karena dia stable teman-teman ya. Kalau modal besar ya, dia turun hanya sedikit ya. Tether ini turunnya sedikit ya, naiknya juga sedikit ya, nggak banyak. Jadi dia lebih stable, dia lebih stabil ya. Mungkin biar aman mereka main ini, makanya volumenya lebih tinggi daripada Bitcoin ya. Bitcoin agak berbahaya, bukan berbahaya ya. Bitcoin agak harus punya mental besar pemain Bitcoin karena anjloknya tinggi, naiknya tinggi gitu loh. Itu kenapa Bitcoin berada di posisi kedua untuk volumenya. Ketiga ada Ethereum teman-teman. Keempat ada Dogecoin, meme satu-satunya ya, yang masuk di 5 besar volume trading terbesar Indonesia. Dan yang kelima teman-teman adalah Terra Luna atau Launch teman-teman ya. Ini sangat sangat berita yang bagus menurut saya teman-teman ya. Karena bayangin ya teman-teman ya, dengan berita ini ya, otomatis akan menjadi pandangan publik juga ya. Berapa ribu orang yang sudah membaca berita ini. Nah, ketika orang-orang yang belum mengenal kripto biasanya akan ambil acuan dari 5 ini ya. Dan jangan lupa loh teman-teman, nanti nanti Launch akan melakukan pembakaran di setiap exchange ya yang listingnya. Ini akan membantu apalagi nanti pendatang baru di kripto setelah tahu kripto sudah semakin dikenal dan legal di Indonesia, otomatis awam akan pok Terra ya. Semoga saja ya, ini opini pribadi saya, kira-kira seperti itu. Selamat buat para pemegang Terra Luna ya. Oke, potensi semakin besar ya, potensi semakin besarnya transaksi aset kripto tidak boleh hanya dinikmati penambang digital asing, melainkan juga harus dinikmati oleh penambang digital anak bangsa dari dalam negeri. Ya, betul sekali teman-teman. Dan saya senang ya, ada salah satu quote ya terakhir di sini. Ini yang membuat saya yakin kalau cryptocurrency itu memang sudah sangat-sangat legal di Indonesia ya. Oke, PT Cipta Aset Digital juga ya menjual alat penambang aset kripto. Oke, dia juga menjual rig ya, Vega rig ya untuk mining ya, yang dipasarkan melalui penjualan langsung atau direct selling teman-teman, sehingga memudahkan masyarakat yang ingin terjun menjadi penambang digital semakin banyak beraktivitas penambangan digital yang dilakukan dalam negeri. Oke, akan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi digital Indonesia. Oke, ini penting ya. Ini akan berkontribusi di peningkatan ekonomi digital Indonesia, sehingga penting nih, sehingga uang kita tidak lari ke luar negeri ya, melainkan sebaliknya kita justru menarik uang dari luar negeri masuk ke Indonesia dan berputar di Indonesia. Itu pernyataan dari Bamsud teman-teman ya. Jadi ini patut digarisbawahi. Karena apa? Karena pasti banyak yang akan bertanya, Bang, bukannya kalau seandainya ya, Bang, bukannya kalau penambangan itu diizinkan akan memboros energi seperti yang selalu seperti yang dikatakan Elon Musk lah ya. Elon Musk keluar dari
waktu itu menjual Bitcoinnya dengan alasan apa ya, boros energi dan lain-lain ya. Tetapi kenapa Indonesia bisa? Jadi gini teman-teman ya. Semalam saya nonton ya CEO-nya ini dari dia ya, CEO dari Indodax ya. Eh, Dia mengatakan begini, di pertanyaan yang sama juga, lo bukannya akan memboros energi? Dia mengatakan gini ya, pinter jawabannya. Ini kita berbicara mengenai keuangan. Dihitung saja ya, kalau kita bandingkan mining dengan bank ya, bank kalau digabungkan seluruh dunia teman-teman ya, itu boros energi ya lebih besar daripada miner atau mining ya atau penambangan kripto. Itu lebih boros energi. Digabungkan semua energi yang dipakai oleh bank seluruh dunia, terus digabungkan energi yang dihabiskan oleh penambang di seluruh dunia. Lebih besar bank, jauh sekali perbedaannya. Itu kenapa menurut saya ini apa ya? Bukan jadi masalah lagi untuk energi ya. Untuk Indonesia apalagi ya, kita masih mempunyai lahan yang luas, kita masih bisa membuat pembangkit listrik tenaga angin pun bisa teman-teman ya, karena di Morowali kalau nggak salah ya, di Sulawesi ya, daerah Sulawesi sana sudah ada pembangkit listrik ya yang pakai kincir besar gitu-gitu ya. Mungkin di negara lain nggak seperti itu, apalagi di negara Elon Musk mungkin seperti itu ya. Ada mungkin di sana, bukan mungkin, di sana pasti ada. Cuman untuk lahan yang lebih luas, saya rasa Indonesia masih terfokus teman-teman ya, masih lebih unggul. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, jadi sampai di sini dulu teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Tapi menurut saya ini sangat-sangat baik, akan membantu banyak orang akan mengenal cryptocurrency. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua dan selamat pagi.